Untuk university recommendation itu sendiri biasanya apa ya? Karena eh, cara seleksinya atau prosedur seleksinya itu biasanya relatif berbeda dari satu universitas ke universitas lain. Maka sebenarnya kita nggak bisa memukul rata. Apakah universitas ini pakai ujian tulis? Apakah universitas ini pakai wawancara? Apakah universitas ini mengharuskan esai? Bla 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 bla. Kita nggak bisa memukul rata. Tapi berkaca dari Max G2G, kita bisa mengambil apa ya kesimpulan bahwa oh, generally maybe at least seleksinya itu terdiri dari dokumen, terdiri dari ujian tulis dan terdiri dari wawancara. Itu kalau lengkap. Nah, kalau pengalaman pribadi aku sendiri itu apa namanya hanya dokumen dan juga wawancara. Pasti hal yang paling penting dari seleksi beasiswa kan wawancara ya teman-teman. Jadi walaupun kita belum tahu nih di universitas yang kita tuju bakal ada seleksi wawancara atau enggak, seenggaknya kita udah nyiapin dulu persiapan wawancara atau interview untuk Max University Recommendation. Karena kayaknya bare minimum dari tes beasiswa itu wawancara. Iya, at least wawancara lah. Nah, yang pertama tips dari aku, modal awal dari sukses scholarship ini, utamanya di bagian interview, adalah percaya diri. Dan percaya diri itu bisa kita dapetin kalau kita punya persiapan yang matang. Kemudian selanjutnya tepat waktu dan sesuai prosedur. Sekali lagi, baik G2G maupun U2U, semuanya harus sesuai prosedur. Dokumen-dokumennya itu harus sesuai dengan syarat. Ukuran amplopnya, ukuran kertasnya, warna tintanya, harus tanda tangan basah kah, harus tanda tangan boleh di-scan atau tidak kah, itu semuanya harus sesuai dengan prosedur. Nggak boleh beda. Dan selanjutnya adalah ini yang paling penting, selain tepat waktu dan sesuai prosedur, teman-teman juga harus merancang research plan yang sistematis dan terukur dan sesuai dengan program studi serta lab atau profesor yang dipilih. Jadi research plan-nya itu apa ya, yang nggak ngambang gitu loh. Kayak general sih boleh teman-teman, tapi nggak yang general banget, nggak yang ngawang, sistematis dan terukur intinya. Hasilnya apa, pakai pengukurannya seperti apa, backgroundnya apa, semuanya jelas. Oke, selanjutnya adalah membuat dan kadang di apa namanya interview itu sometime ya, nggak semuanya. Beberapa universitas itu mewajibkan kita untuk mempresentasikan research plan kita. Dan sebisa mungkin kita bikin PPT yang menarik dan profesional. Selanjutnya, biasanya setelah presentasi atau di interview itu sendiri ada yang namanya pertanyaan ya. Interview memberikan pertanyaan kepada kita. eh, Kita harus jawab dengan lugas dan jelas. Jangan bertele-tele, jangan kesana kemari, ya, pokoknya lugas dan jelas. Kemudian ada ini nih, hidden apa ya? Hidden tips membawa nilai kebudayaan atau masalah lokal biasanya membawa nilai lebih. Jadi sebenarnya nggak bisa dipukul rata semua, tapi kemarin ada bocoran sedikit dari profesorku bahwa oh, ini nih temanku yang satu ini lolos beasiswa ini karena dia membawa nilai budaya dari Indonesia, yaitu limbah tempe. Tempe kan khas dari Indonesia. Terus misal juga ada batik. Temanku lolos nih karena dia bawa batik. Karena orang Jepang itu pada dasarnya sangat menghargai yang namanya culture. Jadi maybe kalau teman-teman bawa nilai kebudayaan bisa menambah nilai dari teman-teman. Tapi itu nggak pasti ya teman-teman. Kemudian menyajikan data yang aktual dan faktual. Orang Jepang itu suka hal yang sesuai fakta dan apa ya, ya aktual. Jadi sumber berita atau sumber background permasalahan kalian itu benar-benar ada, bukan yang gimmick, bukan yang dari berita hoax atau apapun. At least dari Badan Pusat Statistik lah atau dari jurnal yang udah apa namanya, udah bagus itulah ya. Kemudian siapkan jawaban kenapa harus Jepang. Ini penting banget karena teman-teman mau pergi ke Jepang. Kenapa sih harus Jepang? Jepang tuh punya apa? Kayak gitu. Ini tuh bisa direlatekan ke program studi yang teman-teman mau pilih dan kelebihan Jepang di hal itu. Misal kalau teknologi ya, Jepang itu karena sangat maju di bagian sains dan teknologinya.
Oh ya, ini hint ya teman-teman, ada sedikit hint dari aku bahwa emang benar sesungguhnya fasilitas kelas atau fasilitas secara umum di Jepang itu kalau dibandingin dengan universitas di Indonesia sebenarnya nggak terlalu jauh. Maksudnya itu fasilitas perabotan, meja, kursi, LCD, dan lain-lain. Fasilitas mengajar di kelas. Kalau dibandingin di Indonesia sebenarnya Indonesia tuh bagus loh. Jepang tuh malah kadang fasilitas kelasnya itu nggak terlalu bagus. Lalu di manakah letak apa namanya bagusnya fasilitas Jepang di pendidikan? Ternyata letaknya itu bukan di megahnya fasilitas yang kita punya, bukan di megahnya gedung yang dibangun, tapi di instrumen-instrumen research. Kalau udah research, pokoknya Jepang itu bisa jor-joran banget. Misal kalau di science ya, di science dan teknologi. Di sains dan teknologi itu butuh instrumen yang harganya itu miliaran ya teman-teman. Tapi setiap lab itu pasti punya. Walaupun mahal itu pasti dibeli, 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 dibeli. Research di sains itu membutuhkan material yang harganya mahal, itu pun dibeli. Kayak nggak pelit kalau buat apa namanya riset. Jadi budgetnya itu tingginya di research, bukan di fasilitas yang terlihat oleh mata kita, bukan di megah-megahan, bukan di eksternal, tapi di internalnya itu build quality-nya itu bagus. Bener-bener risetnya itu bagus. Jadi maka nggak heran kalau dibilang Jepang itu negara inovasi. Karena bener mereka di bagian research itu deep dan jor-joran kayak gitu. Itu rahasianya. Jadi teman-teman jangan melihat Universitas Jepang itu dari apa namanya rankingnya atau dari megahnya gedungnya atau dari fasilitas kelasnya, tapi lihat researchnya, output apa, publikasinya gimana, ininya gimana, sedip apa, punya apa, impactnya kayak gitu. Dan kadang apa namanya beberapa laboratorium itu kerjasama dengan industri. Jadi benar-benar impact riset kita itu bisa kembali ke masyarakat, nggak cuma berakhir di paper yang udah. Terus kalau udah di publish, kenapa? Buat apa kayak gitu? Nah, kalau di sini tuh kita bekerja sama dengan industri untuk mewujudkan, untuk membuat prototipe dari hasil riset yang telah kita lakukan, kayak gitu. Jadi benar-benar all out kalau masalah research. Berapapun kamu butuh, dibelikan. Seberapapun mahalnya instrumen, tetap dibelikan. Oke. Eh, Selain itu, buat banyak list, selain itu ya, kita kembali lagi ke tips wawancara. Banyak lakukan rehearsal. Latihan itu penting, jadi fixkan dulu research plan, kemudian bikin PPT yang menarik dan profesional, lalu latihan at least one day, one hour. Kemudian apa namanya, lakukan banyak apa, kalian bikin list pertanyaan yang akan muncul serta jawabannya dan minta teman-teman kalian untuk bertanya kepada kalian dan kalian latihan menjawab seperti itu.